Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Netama, eh, sebagai perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan mata kuliah dari Etika Teknologi Informasi yang bertajuk Isu Privasi dalam Media Sosial. Sebelum memaparkan materi, izinkan perkenalan diri. Nama saya Agung Netama, lalu ada rekan saya Aldial dan Haidir. Oke, kita langsung aja ke poin pertama yaitu pendahuluan. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita setiap hari. Kita membagikan data pribadi seperti lokasi, minat, kontak, bahkan opini politik dan story Instagram dan lain sebagainya. Namun tidak semua orang sadar bahwa data ini bisa dikumpulkan dan digunakan tanpa izin kita. Salah satu kasus besar yang menunjukkan penyalahgunaan data ini adalah skandal Cambridge Analytica tahun 2018. Jadi kita perkenalan dulu apa itu Cambridge Analytica. Jadi ini tuh adalah perusahaan konsultan politik yang berbasis di Inggris. Mereka mengklaim bisa mempengaruhi hasil pemilu dengan menggunakan data dan psikologi perilaku. Lalu perusahaan ini juga bekerja untuk kampanye politik besar termasuk kampanye pemilu Donald Trump pada tahun 2016 dan referendum Brexit di Inggris. Jadi mereka memperoleh data pribadi jutaan pengguna Facebook untuk membuat profil psikologis dan menargetkan mereka dengan iklan yang sangat personal. Nah, jadi kronologinya tuh di sini poinnya. Awalnya tuh seorang peneliti bernama Alexander Kongan membuat aplikasi Facebook berupa kuis kepribadian berjudul This is Your Digital Life. Jadi ketika orang mengisi kuis ini, aplikasi tersebut tidak hanya mengakses data pribadi pengguna, tapi mereka juga data-data teman mereka juga di disimpan gitu tanpa persetujuan mereka. Jadi ada sekitar 87 juta data pengguna yang dikumpulin terus dikasih atau diberikan ke Cambridge Analytica yang jelas melanggar kebijakan Facebook dan etika privasi. Baik, selanjutnya saya akan eh, pindahkan ke teman saya yang bernama Haidin untuk menjelaskan poin selanjutnya. Di sini ada penyalahgunaan. Jadi data yang oh ya sebelumnya dijelaskan oleh Agung ya kronologinya. Di sini ada penyalahgunaannya. Jadi data yang dikumpulkan itu digunakan untuk membuat profil psikografis yang menggambarkan kepribadian, nilai dan kecenderungan politik seseorang. Dengan informasi tersebut, Cambridge Analytica menargetkan pengguna dengan iklan politik yang disesuaikan. Contohnya, jika seseorang konservatif dan takut terhadap imigrasi, mereka akan melihat iklan yang mendramatisir isu tersebut. Hal ini juga bukan hanya strategi marketing, tetapi manipulasi perilaku sosial dan politik. Nah, di sini ada dampak sosial dan etikanya. Jadi kasus ini menimbulkan kegemparan global karena menunjukkan bahwa data pribadi kita bisa disalahgunakan tanpa kita sadari. Facebook juga mendapat kecaman dan kehilangan kepercayaan publik. CEO-nya Mark Zuckerberg bahkan harus bersaksi di depan Kongres AS. Pada 2019, Facebook dikenai denda sebesar 5 dolar miliar oleh Komisi 5 miliar dolar oleh Komisi Perdagangan Federal AS sebagai hukuman atas kegagalan jaga privasi pengguna. Dampak lebih luasnya adalah munculnya kesadaran akan pentingnya privasi dan keamanan data digital. Kemudian etika yang harus diterapkan, yang pertama ada transparansi. Pengguna harus tahu data apa yang dikumpulkan dan tujuannya apa. Jadi harus memiliki persetujuan dari pengguna. Kemudian ada persetujuan. Pengumpulan data harus berdasarkan izin eksplisit dan jelas. Kemudian yang ketiga ada keamanan data. Perusahaan harus menjaga data dari aksi ilegal atau tidak. Kemudian ya, yang keempat, akuntabilitas
platform harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Dan yang terakhir, edukasi digital. Pengguna perlu diberi pemahaman tentang risiko membagikan data pribadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Kesimpulannya, kasus Cambridge Analytica membuktikan bahwa data pribadi di media sosial bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi opini dan bahkan hasil pemilu. Privasi bukan sekedar masalah teknis, tapi juga menyangkut etika, kepercayaan, dan demokrasi. Ketika sebagai pengguna harus lebih sadar, sementara perusahaan teknologi harus lebih bertanggung jawab. Dan yang terpenting, regulasi hukum tentang perlindungan data harus ditegakkan secara ketat. Selanjutnya. Berikut adalah referensi yang kita gunakan untuk menerapkan poin-poin dalam PPT kita. Lalu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata kekurangan atau salah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.